Assalamualaikum anak dan soleh-solehah. Hari ini kita akan belajar Kerajaan Hindu di Indonesia Part 2, yaitu tentang Kediri, Singosari, Majapahit, dan Kerajaan Mataram kuno Medang. Oke, pertama kita akan belajar tentang Kerajaan Mataram Medang yang berdiri pada awal abad ke-8 Masehi yang berada di Yogyakarta, Jawa Tengah. Bukti peninggalannya adalah ratusan candi di kompleks Candi Prambanan. Kemudian untuk raja yang pertama adalah Raja Sana, dilanjutkan dengan Raja Sanjaya. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Raja Pancapana. Pada saat pemerintahan Raja Pancapana terjadi perpecahan dan perang saudara, akhirnya menjadi dua dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Selanjutnya, Raja Pancapana dilanjutkan oleh Rakai Pikatan. Namun Rakai Pikatan ini ingin sekali menguasai wilayah Jawa Tengah, yaitu wilayah dinasti Shailendra. Oleh karena itu, ia bersama dengan anaknya Kayuwangi, dibantu dengan Dyah Pramudiawardhani dan para prajurit untuk mengalahkan Balaputra Dewa yang saat itu sedang memerintah dinasti Shailendra. Dyah Pramudiawardhani adalah kakak dari Balaputra Dewa. Oleh karena itu, Rakai Pikatan merasa bahwa Dyah Pramudiawardhani merupakan kekuatan yang amat besar untuk mengalahkan Balaputra Dewa. Pada peperangan itu Balaputra Dewa kalah dan Rakai Pikatan naik tahta menguasai Shailendra dan dinasti Sanjaya dengan menikahi Dyah Pramudiawardhani. Maka sejak saat itu Kerajaan Mataram bersatu kembali dengan pimpinan Rakai Pikatan. Kerajaan kedua adalah Kerajaan Kediri yang berdiri sejak tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Kediri berasal dari kata Khodri atau mengkudu. Kerajaan ini berada di Doho, tepi sungai Brantas, Kediri. Nah, kerajaan ini memiliki bukti peninggalan berupa prasasti Mahaksubya, Kitab Negara Kertagama, Kitab Calon Arang, dan lain-lain. Raja pertama Kerajaan Kediri adalah Jayawarsa, dilanjutkan dengan Bameswara, selanjutnya dilanjutkan oleh Jayabaya. Nah, pada saat kepemimpinan Jayabaya merupakan masa kejayaan Kediri dan terkenal dengan Jangka Jayabaya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Raja Sarwaswera, kemudian Aryaswara, Gandra, Kameswara, akhirnya pada kepemimpinan Kertajaya. Namun pada kepemimpinan Kertajaya, hak para pendeta Brahmana dibatasi, sehingga pendeta mengadu kepada kerajaan Singosari yang pada saat itu dipimpin oleh Ken Arok. Nah, ini adalah kesempatan Ken Arok untuk menyerang Kertajaya. Pada saat peperangan, Ken Arok memenangkan peperangan tersebut sehingga Kertajaya kalah dan tewas. Setelah kejadian tersebut, Kediri menjadi daerah kekuasaan Singosari. Selanjutnya, kerajaan ketiga yang kita pelajari adalah Kerajaan Singosari yang berdiri pada tahun 1222 dan berada di daerah Malang, Jawa Timur. Bukti peninggalannya berupa Candi Singosari. Raja pertamanya adalah Ken Arok, dilanjutkan oleh Anusapati, selanjutnya dilanjutkan oleh Tohjaya yang merupakan anak dari Ken Arok. Setelah itu dipimpin oleh Ranggawuni. Nah, pada saat pemimpinan Raja Ranggawuni, Kerajaan Singosari mengalami masa kejayaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kertanegara. Nah, pada saat kepemimpinan Kertanegara ini, beliau menginginkan bisa menguasai daerah yang lebih luas di Indonesia. Oleh karena itu, Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan Kerajaan Sriwijaya dan melakukan ekspedisi Pabali untuk menaklukkan Kerajaan Bali. Selanjutnya, ia akan bekerja sama dengan Kerajaan Champa. Namun Kaisar Kubilai Khan dari Kerajaan Mongol Tiongkok melarang kerjasama tersebut dan menawarkan kerjasama baru antara Singosari dengan Kerajaan Mongol. Nah, pada saat ini Kertanegara menolak, sehingga Kerajaan Mongol murka dan mengirimkan tentara Kerajaan Mongol untuk menyerang Kertanegara. Namun sebelum tentara Kerajaan Mongol datang untuk menyerang, Kertanegara diserang terlebih dahulu oleh Jayakatwang, sehingga Kertanegara tewas di tangan Jayakatwang. Setelah kejadian tersebut, Kerajaan Singosari menjadi milik Jayakatwang dan Jayakatwang yang memimpin kerajaan pada saat itu.
Nah, kini kita beralih ke Kerajaan Majapahit. Raja pertama Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan keturunan dari Singosari. Raden Wijaya kabur setelah mengetahui bahwa Jayakatwang telah menyerang Kertanegara. Raden Wijaya meminta bantuan dan nasihat dari Wiraraja. Wiraraja menyarankan bahwa Raden Wijaya meminta ampun dan mengatakan bahwa ia mau mengabdi pada Jayakatwang. Nah, sehingga Jayakatwang memberikan hutan tarik kepada Raden Wijaya untuk membuat wilayah baru. Nah, pada wilayah baru tersebut terdapat pohon yang sangat besar, pohon buah maja. Karena buah maja yang rasanya pahit, sehingga kerajaan tersebut dinamakan Majapahit. Kekecewaan kerajaan Mongol terhadap Kertanegara belum usai. Kini tentara Mongol akan datang kembali untuk menyerang Singosari. Pada saat itu, Raden Wijaya menawarkan kerjasama untuk menyerang kerajaan Singosari karena Singosari telah membunuh Kertanegara. Pada saat penyerangan tersebut, Jayakatwang tewas dan kerajaan Mongol akan menguasai Singosari. Namun Raden Wijaya tidak terima sehingga Raden Wijaya menyerang para pasukan kerajaan Mongol. Dan Raden Wijaya memenangkan peperangan tersebut sehingga ia menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit itu sendiri berdiri pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi yang berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Bukti peninggalannya adalah kompleks situs Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Raden yang pertama adalah Raden Wijaya, selanjutnya dilanjutkan oleh Jayanegara, kemudian dilanjutkan oleh Hayam Wuruk. Pada saat kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami masa kejayaan. Hayam Wuruk memiliki cita-cita yang mulia, yaitu ingin menyatukan Nusantara. Nah, pada misi ini dibantu oleh Patih Gajah Mada. Nah, pada saat itu Hayam Wuruk sudah mendapatkan wilayah luas di Indonesia. Namun, pada saat itu terjadi perang saudara atau perang Parekrek. Nah, karena perang tersebut Majapahit terpecah belah dan muncul banyak sekali kerajaan Islam sehingga Majapahit runtuh. Terima kasih atas perhatian Ananda Solihah. Semoga ilmu kali ini bermanfaat. Tugas kali ini adalah menyambung peta konsep dari pertemuan yang pertama dengan pertemuan yang kedua, sehingga judulnya tetap sama, yaitu Kerajaan Hindu di Indonesia. Tugas kali ini tidak perlu dikumpulkan terlebih dahulu, menunggu pertemuan yang ketiga, baru dikumpulkan di pertemuan ketiga setelah materi di pertemuan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.